Setiap malam, ketika kota tertidur, ada kehidupan lain yang mulai berjalan. Mesin-mesin tua yang tidak pernah mati, dan manusia yang bertugas menjaganya untuk tetap hidup. Hai guys. Hai guys. Jadi kita ini day 1 kita untuk tag video di pabrik yang katanya berhantu. Woi, ngapain kalian? Itu kita udah izin sebelumnya. Sudah berapa lama di sini, Pak? Di sini kurang lebih udah 5 tahun. Oh iya Pak, sebenarnya kami izin untuk tag video di pabrik ini sampai subuh. Karena sebelumnya juga kita udah izin sama Pak Sif. Betul, kita udah izin sebelumnya. Boleh, tapi kalian jika sudah larut malam, jangan naik ke lantai 3 sendirian ya. Kadang suka ada suara. Aman Pak. Tim dokumenter ya, Mas Raka, Mas Bagas, sama Mbak Laras. Ayo, boleh masuk aja. Saya antar. Nah, di sini orang, dan di sini untuk ruang dokumenternya ya. Oke, siap. Nah. Oke, Mas dan Mbak, ini untuk tempat kalian ya, tim dokumenter. Bisa mungkin ngedit di sini. Boleh, silahkan duduk aja. Gila, ini sih pipe-nya horor banget. Ya, begitulah. Oh ya. Oh ya, untuk kalau misal ada yang manggil di bawah meja, jangan direspon ya. Ya, saya duluan dulu ya. Ya. Rak, ini CCTV lantai 2 nge-glitch nggak sih? Jangan-jangan... Ya Ras, itu delay sinyal kali, bukan hantu Ras. Udah, nanti juga CCTV-nya mati. Udah yuk, turun guys. Briefing udah mau mulai. Tenang aja guys. Udah. Awalnya sih biasa aja, capek, ngantuk, sampai ada yang dari sini hilang gitu. Halo bos. Halo bos. Safety. Oke, untuk safety talk kita malam ini kita nggak ada produksi besar ya. Tapi itu di mesin furnace 3, mesin sensornya lagi rusak. Jadi, ya gimana? Jadi jangan ada yang deket-deket si mesin furnace 3 itu, terutama apalagi jangan kayak si Bayu itulah pokoknya lah tuh. Bayu boleh saya toyo nggak sih Pak? Oh, udah toyo aja sama kamu. Nah jadi kalau ada apa-apa kabarin satu sama lain, safety-nya dijaga, komunikasi dijaga, paling gitu aja sih. Siap? Siap. Oke, good. Emang Bayu nih kerjaannya. Dari kemarin kayak gitu orang. Selalu aja. Bayu lagi. Apa? Kayak ada suara napas orang. Itu mah suara gensetnya doang kali saya. Tuh bagian situ tuh. Pak, Siapa tuh adek? yaudah mas, mbak, saya mau ambil minum dulu ya. Oke. Kemana lu, Sep?
Mas. Iya. Lampu koridor pabrik kan biasanya terang ya mas. Kok ini lama-lama gini sih mas? Katanya sih mau diganti ya. Saya kurang tahu, tapi ya namanya katanya aja sih. Saya kurang ngerti ya. Saya mau ambil barang dulu. Nah, sudah ini aja filenya. Ya. Mas. Tadi bukannya dingin ya? Terus sekarang? Saya kurang yakin. Tapi ayolah kita lanjut aja. Nanti ketinggalan. Enggak, saya mas. Mbak, jam segini ngapain, Mbak? Dari mana? Istirahat di atas, saya capek. Wah, kirain tadi ada orang lain juga sini. Ada orang lewat sini. Apa sih? Nggak ada, saya dari atas istirahat kok. Udah duluan ya saya. Iya. Ayo mas, duluan kita nanti ketinggalan. Mas Bayu. Mas, Hah? Apa? itu helmnya dipakai mas? Helm? Iya, helmnya. Nggak usah mas. Panas sih mas. Ini lagi ngecek tekanannya ya? Iya, ini biasanya tuh rutin tiap 2 jam. Harusnya sih sama si Bayu, tapi dia aja nggak pakai safety gear. Gerah katanya. Ya mau gimana lagi? Nih, lampunya juga panas. Itu headlamp juga panas, kameranya. Kita mau ke panggang gimana mbak? Panas tau nggak? Emangnya nggak takut mas? Takut. Nggak takut sih. Ngapain takut? Takut tuh kalau misalkan ini mesin nih. Ini kalau mesin mati, gaji saya nggak turun mbak. Mas, itu normal nggak sih mesinnya? Ini tekanannya nggak ada deh. Harusnya sih stabil. Mas. Kalian baru datang. Iya, tadi kita nyari udara segar dulu, Kerja tuh udah dari tadi tahu. Oh, bukan yang briefing udah beres ya. Terus ini apa? Kerja kita udah beres, kerja kita udah beres dan pada kemarin juga belum keliling-keliling. Ya ampun mas, kalian tahu nggak sih dari tadi tuh briefing tentang mesin itu udah dimulai. Oh, kita kurang tahu mbak. Soalnya paling kalau sekiranya kedepannya ada briefing langsung telepon aja ya mbak. Soalnya speakernya kadang-kadang nggak kedengeran. Halo cuy. Jadi kan nggak ada suara apa? Mungkin suara tikus dan biasanya juga suara tikus. Dewan kali. Keciaman ya? Udah. Suaranya kayak Lagi syuting. Udah, aku duluan ke ruang mesin dulu ya. mbak. APD-nya kemana? Ada sama temen, nanti dia nyusul, gampang gitu mah. Udah, semangat ya. Nah, ini kemarin bagian ini tuh sempat konslet, tapi sekarang udah dibenerin lagi. Nah, ini kalau ngitung lagi, ya udah kita kabur bareng-bareng aja. Kacau, jangan gitu lah. Kenapa nih? Mas Asep, Ya. boleh ngomong dikit gak buat dokumentasi? Boleh. Gimana sih kesan kerja shift malam kayak gini mas? Capek sih, cuman ya biasa aja. Cuman pengen mesinnya mati aja sebentar. No kan nyala lagi. Capek. Itu matiin dulu mas, matiin dulu mas. Tuh, mas itu nyala sendiri. Kerja gini banget. Aduh, mana gerah. Mas itu kebakar mas. Aman. Aman. Lu mau mati lah mas? Nggak apa-apa. Itu kebakar juga. Gini mah, gak apa-apa mbak. Mesin gini kadang suka iseng. Sini balik lah. Mas Roni, kejadian tadi sempat bikin kaget gak? Ya panik sih, tapi udah biasa mesin tua kadang suka ngelawak. Kalau
baru pertama kali kerja mungkin udah kabur kali ya. Tapi ya namanya juga shift malam, memang harus siap sama kejutan. Ah itu mah paling pas bocor udah biasa. Jadi gitu ya Mbak? Gitu aja. Saya izin permisi. Halo Mbak. Enggak, tadi mah udah istirahat ya, di ruang istirahat, jadi mah udah seger sekarang. Ya, namanya juga dia shift 2 kali mas, pagi sama malam ya. Juga dari pagi tuh dia shift juga di bagian pengoperkan, jadinya ya wajar aja kalau dia capek kayak gitu mukanya. Nah, itu masih levelnya kok begini kayak gitu ya Mbak? Ya gimana ya mas ya? Namanya juga pabrik tua, ya katanya tim maintenance sih mau benerin, cuman belum kesini-kesini, nggak tahu kapan. Ya, selagi masih bisa dipakai mah kita pakai aja. Ya sebenarnya udah dijadwalin sih Mas, kita buat maintenance tuh di minggu kemarin, cuman ya malam ini teknisi kita kan cuma ada 2, jadi ya mau nggak mau harus tetap lanjut. Berarti ini mesinnya masih bisa dipakai terus ya Pak? Walaupun udah dalam tanda gangguan gitu? Ya sementara, ya karena kita masih ada target produksi ya, jadi mesin ini harus tetap nyala. Pak, kalau boleh tanya, tim supervisor safety di sini ngelakuin safety talk atau safety meeting itu sering nggak sih Pak? Kalau safety talk itu sesuai sama briefing tadi ya, cuman kalau safety meeting biasanya kalau udah ada kenapa-napa, cuman ya santai lah soalnya itu jarang terjadi kok Mas. Tapi tadi saya lihat Mas Roni bajunya kebakar dikit itu Pak. Bisa dibilang kejadian juga Pak? Ya Roninya nggak apa-apa kan? Nah kalau di sini tuh udah sering Mas, jadi kayak ya itu kita sini santai aja soalnya yang penting kan kalau pakai baju kebakar itu pada sini udah biasa. Santai nih, koslet dikit udah santai. Ini sering banget kejadian kayak gitu Pak? Ya sekarang udah lumayan sering, cuman ya kadang gitu Mas, yang rusak bukan mesinnya tapi orangnya. Ini panel yang dibilang suka mati hidup sendiri ya? Oh, ini relaynya udah tua, jadi kalau panas dikit aja suka naik dia. Nah tuh Mas, mesinnya aja udah agak naik turun. Nah kalau begitu biasanya mesinnya bisa ikut nahan. Kabel yang rapuh adalah salah satu sumber terbesar korsleting di industri. Perbaikan kecil seperti ini bisa mencegah kecelakaan besar. Ini Mas, kabel yang baru, yang kemarin ngelepas semua. Wah, kalau isolasinya kayak gini mah, besar kemungkinan kita bakal kesetrum. Nah, biasanya ada suara nah, itu biasanya tanda mau jebol. Oh, gitu ya Mas. Ini panelnya dimatiin dulu ya Mas. Oh, wajib Mas. Itu tuh nanti kita pakai lock out, take out. Jadi nanti tuh si mesinnya nanti kita matiin dulu, dikunci, terus tandain. Jadi nanti pas biar kita di dalam si MCB-nya, dia ada orang iseng gitu yang tiba-tiba nyalain. Ini tekanannya perlu dimatiin dulu nggak Mas? Soalnya kalau nggak dimatiin, mesinnya bakal terus hidup dan juga bakal ndet-ndetan. Bagus. Kalau satunya nyala tapi tekanannya masih berjalan, nah itu tandanya lu mau bunuh diri perlahan-lahan. Oke. Ya Mas, jadi nanti si kabelnya itu harus dirapihin biar si operator itu gak kesenggol gitu atau kesenggol sama forklift. Dia harus dicek terus gitu. Ketiga, bukan hanya soal alat pelindung, tapi kerja tim yang saling melindungi. Kalau gitu bisa makan waktu semalaman ya? Nah, listrik itu nggak harus dikejar-kejar. Kalau kita mengerjakan terburu-buru, itu bakal kejadian hal yang tidak kita inginkan. Sep, itu suaranya kayak berubah-ubah nggak sih dari tadi? Iya nih, getarannya juga makin tinggi. Coba lihat, kayaknya baunya mau lepas. Mas, ini kok
Mesinnya bukannya ke minggu kemarin udah diservis ya? Kok gini lagi? Mesin ya? Ya kita aja kalau kerja setengah hari aja kan capek, apalagi mesin mas. Mesin juga butuh istirahat. Mbak, bawel banget sih mbak, nanya mulu dari kemarin. Udah tau panas segini kok. Pas, suara apa itu? Kok segera sampai sini ya? Belum tahu. Lu aman Kayaknya nggak? tekanan udaranya nggak stabil deh. Nanti dah coba gua matiin dulu. Mas kalian, gue duluan ya. Yuk. Boleh. Mas Rian, ini lagi dicek apanya ya? Fuse-nya mbak, kemarin katanya short. Nah, katanya mau dibenerin juga seminggu yang lalu. Tapi kok masih belum juga gitu. Ya, cuma ya, lu tau gak? Gue tuh udah ngelaporin ini itu dari seminggu yang lalu. Tapi gak ada tanggapan, itu laporan belum numpuk kalau misalkan dilihat kan. Serius mas, saya kira udah ditanggapi gitu. Ya, ditanggapi mah gimana ya? Yang datang cuma pekerja biasa. Itu nyala? Kayaknya ini groundingnya aja yang longgar mbak. Sumpah deh, ini gue kasihan sebenernya kayak sama mesin loh. Ini tuh mesin dari tahun 90-an itu gak pernah berhenti kecuali kalau ada maintenance besar loh. Gue tuh kasihan sama mesin sebenarnya. Kenapa kagak ada yang beli mesin baru gitu? Sebenernya gue lebih takut karena ini takut ngebunuh gue aja sih. Jangan ngomong gitu lah mas, nanti ngambek lagi mesinnya. Jadi, Mas, itu indikatornya nyala sendiri? iya saya nggak pegang apa-apa loh, itu nyala sendiri. Ini macet, ini bisa. Mas Bayu, sumpah jangan dulu, itu listriknya masih nyala. Mas Bayu! Diam, gue bisa dia gue mati. Damang, bangun Damang. Hari ufuk timur hingga ke ujung barat terukir dengan... Kita tidak hanya kehilangan satu nyawa semalam. Bayu itu pekerja senior, dia sudah 8 tahun di sini. Semua terjadi karena apa? Karena kita kehilangan kontrol atas safety. 3 utama kejadian ini terjadi karena 1. Loto tidak diterapkan, APD tidak lengkap, mesin dibiarkan rusak selama 1 minggu. Sensornya rusak, prosedur yang nggak diterapkan, dan APD yang tidak terpakai. Itu semua bukan kebetulan, tapi kebiasaan. Jadi ini adalah konsekuensi, bukan kecelakaan. Saya di sini bertanggung jawab. Saya rasa tadinya kejadian seperti ini nggak akan terjadi sih. Itu maintenance 3 minggu ditunda-tunda juga gara-gara keputusan saya karena kita masih ada target. Itu semua kesalahan saya karena K3 bukan prioritas saya. Kita nggak bisa ngerubah apa yang udah terjadi sama Bayu. Tapi yang bisa kita pastiin sekarang, gak ada lagi nama yang tertulis di laporan seperti ini. Sebelumnya Mas Bayu sempat bilang, sebelum adanya korban, semuanya dianggap aman. Sekarang kita nggak bisa anggap aman lagi kan? Mulai hari ini, setiap shift wajib safety talk 2 kali, awal dan pertengahan. Dan kita bakal audit semua alat sebelum dipakai. Pertama, Loto wajib diterapkan pada semua pekerjaan listrik dan mekanik. Kedua,
checklist APD per shift. Jadi sebelum operator bekerja, checklist harus lolos baru bisa bekerja. Yang ketiga, weekly safety patrol untuk inspeksi acak tiap minggu. Keempat, permit to work untuk area panas, pressure, dan panel listrik. Dan terakhir, danger tag dan do not operate tag untuk semua mesin bermasalah. Kita juga butuh refresher trainer, Bu, untuk operator tentang penanganan tekanan, valve, dan juga kondisi darurat. Dan tolong komunikasi ditingkatkan. Saya lihat speaker briefing mati dan hazard board tidak ada update atau perbaikan gitu. Bagaimana solusinya ini? Baik, semua yang kalian katakan itu benar. Maka dari itu, berikut adalah corrective action plan yang akan kita lakukan selama 14 hari ke depan. Pertama, ganti semua kabel dan sensor yang rusak. 2, audit total APD. Ketiga, pembersihan area panel. Keempat, update SOP Loto dan permit to work. Kelima, safety meeting 2 kali per shift. Dan terakhir, training K3 wajib untuk semua shift. Kalau kita nggak berubah hari ini, insiden berikutnya bukan soal terjadi atau enggak, tapi kapan. Bener, di industri itu target penting. Tapi ada yang lebih penting dari target, itu nyawa kalian sendiri. Jangan tunggu korban berikutnya untuk sadar. Oke? Hasil itu penting, tapi nyawa juga lebih penting. Jangan sampai kita pulang, tapi tak bernyawa. Day one syuting. Dia di sini, lo mau satu, lo mau iya, Day 3 syuting. Siapa yang main? Last time syuting.